publik dan teman-teman yang kami banggakan. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi anggaran publik. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Faradi Bakharia Janati, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Selanjutnya yang kedua ada Muhammad Aditya Prasetya, Amanda Dwi Irwanti, Ahmad Ghasani Hasan Said, dan yang terakhir Iva Nabila Aryani yang kebetulan hari ini berhalangan untuk datang. Adapun pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama pengertian anggaran publik, yang kedua teori dasar anggaran publik, dan yang ketiga asas-asas anggaran publik. Maka dari itu, tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian anggaran publik yang akan langsung disampaikan oleh rekan saya yang pertama yaitu Ahmad Ghasani Hasan Said. Kepada Ghasani, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Definisi anggaran publik. Menurut Hilman Arye pada tahun 2009, anggaran publik adalah alat kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Menurut SIP tahun 1996, anggaran publik adalah dokumen yang mengatakan prioritas pemerintah dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Yang terakhir ada Andri, Asar, dan Siregar pada tahun 2020 menjelaskan anggaran publik adalah kebijakan fiskal yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan distribusi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, menurut kelompok kami, anggaran publik adalah fondasi penting pembangunan negara. Selain sebagai alat pendanaan, anggaran ini juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola ekonomi, seperti mengendalikan inflasi dan menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi dan peran anggaran publik. Yang pertama adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran publik digunakan untuk merencanakan pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta memonitor pencapaian target secara efisien. Fungsi yang kedua adalah fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh pasar. Fungsi yang ketiga yaitu distribusi, yang bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Fungsi yang keempat adalah stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi, pengangguran, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi selanjutnya adalah mendukung efisiensi dan pemerataan pembangunan. Anggaran dirancang untuk mendorong efisiensi dalam melaksanakan program pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan antar wilayah dan sektor. Dan fungsi yang terakhir adalah penentuan prioritas kebijakan yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ghasani atas pemaparan materi yang pertama. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori dasar anggaran publik yang langsung disampaikan oleh rekan saya yang kedua yaitu Amanda Dwi Irwanti. Saya Amanda, silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk teori dasar anggaran publik yang pertama ialah teori fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran publik berfungsi tidak hanya sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya, mengontrol perilaku sektor publik dan swasta, serta memastikan kebijakan fiskal tetap terkendali. Selain itu, anggaran mencerminkan keputusan politik pemerintah yang mendistribusikan sumber daya secara adil, menciptakan transparansi, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang seimbang. Dengan demikian, anggaran menjadi instrumen strategis untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik. Lalu selanjutnya ialah teori kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk mengelola pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi, baik melalui langkah ekspansif untuk mendorong pertumbuhan maupun kontraktif untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini berperan dalam alokasi sumber daya, pemerataan pendapatan, dan stabilitasi ekonomi, serta di Indonesia untuk mendukung pembangunan merata dan menjaga keseimbangan anggaran demi pertumbuhan berkelanjutan. Lalu ada pun teori ekonomi publik yang lain yang masih relevan. Yang pertama yaitu teori exit, voice, and loyalty dari Hirschman tahun 1970. Masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan anggaran melalui keluar atau exit, menyuarakan perubahan atau voice atau tetap setia, yaitu loyalty. Anggaran harus mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk mencegah ketidakpuasan. Lalu yang kedua yaitu teori capabilities approach dari Sen tahun 1999. Anggaran publik harus mendukung pengembangan kapabilitas individu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
terakhir yaitu Public Finance Theory dari Greens tahun 1985. Anggaran publik harus mengatasi ketimpangan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan secara adil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Amanda telah memaparkan materi yang kedua. Materi ketiga atau materi terakhir yang akan langsung disampaikan oleh anak saya yaitu Muhammad Aditya Prasetya. Kepada Pras, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai asas-asas anggaran publik. Yang pertama itu ada asas transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memastikan sumber daya publik digunakan bijaksana dan efisien dengan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan serta pengawasan anggaran. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan untuk kepentingan masyarakat dengan konsekuensi bagi pejabat yang tidak bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas bersama-sama mendukung kebijakan yang adil, efisien, dan sesuai kepentingan publik. Lalu, next. Yang kedua ada asas efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti memanfaatkan sumber daya secara bijak dan meminimalkan pemborosan, sementara efektivitas mengukur pencapaian hasil sesuai tujuan. Anggaran yang efisien dan efektif memperbaiki kinerja publik, memberikan hasil terukur, dan menjaga kualitas pelayanan serta pembangunan dengan biaya wajar. Next. Lalu yang ketiga ada asas keberlanjutan dan keadilan. Asas keberlanjutan mencakup stabilitas ekonomi untuk generasi mendatang, serta perhatian pada aspek sosial dan lingkungan. Asas keadilan berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan kesempatan setara bagi semua individu. Anggaran publik harus mendukung kesejahteraan jangka panjang, redistribusi yang adil, serta pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai asas-asas anggaran publik. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Atas sudah memaparkan materi terakhir. Itulah tadi pemaparan terakhir dari kami. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, sanggahan atau kritikan atas presentasi kami, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Kepada Davina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Davina Nurika Syarifah dari kelompok 3 kelas L3 atau C. Di sini saya ingin bertanya, dalam situasi krisis ekonomi atau bencana alam, menurut kelompok kalian bagaimana pemerintah dapat menyesuaikan anggaran publik secara cepat dan efektif untuk merespons kebutuhan mendesak tanpa mengorbankan pembangunan jangka panjang? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Davina atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan lagi, boleh langsung angkat tangan. Oke, boleh kepada Tatiana disilakan. Saya Tatiana dari kelompok 1 pasal 2 ingin bertanya. Menurut kelompok kalian dalam konteks penganggaran publik, bagaimana pengaruh kebijakan fiskal ekspansif terhadap inflasi dan defisit anggaran, dan apa dampaknya bagi kesejahteraan sosial di negara dengan tingkat utang yang tinggi? Baik, terima kasih Tatia atas pertanyaannya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Boleh Redis untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Raditya Pangyesu dari kelas L3 kelompok 3. Pertanyaan saya adalah bagaimana anggaran publik dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam, terutama dalam konteks redistribusi sumber daya antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin. Terima kasih. Baik, terima kasih Radit atas pertanyaannya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah bertanya. Akan kami tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari hasil presentasi kami pada hari ini. Yang pertama, kesimpulan presentasi kami pada hari ini. Anggaran publik berperan penting sebagai alat perencanaan dan kebijakan untuk mencapai tujuan sosial dan juga ekonomi. Fungsinya mencakup alokasi sumber daya, redistribusi kekayaan, dan juga stabilisasi ekonomi. Asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keberlanjutan, dan keadilan menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran agar optimal, berkelanjutan, dan merata dengan dasar teori dan asas ini. Anggaran publik yang baik dapat mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun saran yang ingin kami sampaikan pada presentasi kami pada hari ini yaitu, menurut kami pemerintah perlu untuk meningkatkan transparansi anggaran dengan akses informasi terbuka dan pengawasan independen, agar alokasi anggaran harus merata, mendukung sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, dan juga tentang pengelolaan anggaran harus sangat efisien, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Baik,
dan saran dari presentasi kami pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya dan memberikan tanggapan atas presentasi yang sudah kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja.